badan untuk berbakti kepada Krishna. Itu penting. Kalau badan tidak kuat, pikiran pun lemah. Kalau pikiran lemah, susah diajak ikut campur dalam bakti. Pikiran menentukan kan. Kalau pikiran kalau kabut, bagaimana kita menyelesaikan pikiran? Sedangkan pikiran sangat penting kita ikut sertakan di dalam praktis. Karena sementara waktu pikiran kita menyendiri kan. Bahkan di dalam badan kita sekarang pikiran adalah sebagai presiden atau kontroler di dalam badan kita. Sehingga kita sangat susah sekali untuk melakukan sesuatu tanpa pikiran. Bahkan berjabat pun. Berjabat itu bisa lihat kan pikiran kemana larinya. Lari kemana. Kawan-kawan kita bisa lihat. Karena itu perlu juga adanya pembinaan badan dengan tujuan untuk melakukan sebuah yang fit, yang bagus. Nanti saya bilang, tapi saya lihat di perempuan apalagi ada cidong kan, saya juga kadang-kadang pakai cidong juga kan sedikit. Coba untuk melepaskan badan, gitu. Tapi diikuti dengan napas biasanya kan. Napas itu penting di sini. Kalau kan pada sudah bilang tadi kan, dengan cara seperti tadi itu kan sana napas, keluarkan napas. Itu salah satu ya, walaupun mungkin agak sedikit keluar kalau kita bilang kirtan, tapi terus terang saja kita belum menjadi penyembah yang murni tergantung kepada Krishna. Sadar, kita terus terang saja pada diri, jangan berpura-pura jadi penyembah gitu kan. Pura-pura dulu kalau kita berapa lama mau jadi gitu. Tadi yang sudah bilang, bagi mereka yang mengucapkan nama bahas tadi perempuan di dalam kelas tadi kan, kalau kita masih di dalam tingkatan yang kedua di dalam mengucapkan nama suci Tuhan, kita belum dianggap sebagai kanista adhikari. Apalagi madhyam atau brahma. Kanista artinya orang baru belajar, madhyam tingkat yang kedua, brahma dengan yang murni. Itu kita akan dapatkan kalau kita sudah murni sendiri. Tapi untuk mencapai kemurnian itu adanya usaha. Jadi usaha yang kita harus lakukan adalah usaha niscaya dharja. Usahanya adalah paling tidak kita berantusias. Itulah satu modal berantusias. Apapun kita lakukan berantusias. Kenapa? Kenapa kita nggak antusias? Pertama, kita sudah tahu kita akan keluar dari sini, kan? Kita akan pergi dari sini, kan? Kita nggak tinggal di sini selamanya. Dalam kata lain, kita akan meninggalkan. Itu sudah pasti. Yang kedua, kita nggak tahu kemana akan pergi. Bayangkan kalau kita ada di rumah, dunung akan keluarga, keluar dari rumah. Kita nggak tahu mana pergi. Gimana perasaan kita? Kemana kita pergi kita nggak tahu. Siapa yang diajak kita nggak tahu. Bagaimana cara yang kita akan pergi kita nggak tahu. Ya semua kita nggak tahu. Dalam kata-kata lain kita buta dalam hal itu. Makanya sering kita bilangkan Om Agyana Timirandasya Yana Jana Salakaya Syaksul Unmilitan Jaina Tasme Guru ini. Di sini kita minta kepada Guru-gurunya untuk membuka mata kita dari kebutaan, dari kurangan pengetahuan. Karena itu perlu adanya seimbang antara kerohanian dan materi. Sekarang kita sudah lansia katanya. Saya juga lansia. Saya sudah umur 60 sekian. Belum 80. Perlu saya juga berpikir masalah itu apa yang harus lakukan nanti. Ini apa namanya? Sehari dengan terbitnya matahari dan terbenamnya matahari, satu hari sudah lewat. Terbit terbenamnya satu hari sudah lewat. Nah sejauh mana sekarang kita sudah melangkah untuk menjadi tujuan terakhir itu?
Nah ini kita kadang-kadang harus berpikir ke sana gini. Apalagi kita sudah dari dulu ikut Hare Krishna kan, berjapa sudah dari dulu. Kok rasanya gitu-gitu saja gitu. Nah, makanya ini penting sekali kalau kita berpikir mendalam begitu. Ingat, kematian itu tidak akan ditunda lagi begitu. Sudah fix, sudah pasti. Hal sudah pasti. Tapi sayang kita nggak tahu. Iya, kita pikir nanti aja begitu. Nah ini sebenarnya salah satu kekurangan kita padahal kan. Sedangkan sastra bilang kita harus menganggap kematian itu akan terjadi mungkin nggak lama lagi begitu. Sehingga kita bersiap-siap. Kita kurang beruntung. Kalau Maharaj Parikshit, tahu cerita di dalam Bhagavatam, Maharaj Parikshit, beliau tahu beliau akan berpulang seminggu dikasih waktu. Tapi kalau kita dikasih seminggu waktu mungkin kalang kabut. Banyak hal-hal yang belum selesai. Bisa tunda nggak? Untung saya nggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu nggak bisa. Sudah dari sini udah meninggal duluan. Meninggal duluan belum waktunya karena ketakutan duluan kan. Nah ini sekarang kita kasih kesempatan, persiapkanlah diri. Siapkan diri. Ini blok lansia nih. Saya juga lansia kan. Persiapkan diri. Bagaimana caranya? Nah sekarang nggak salah kita. Sedangkan kalau di rumah kan, kalau sudah tua bagaimana? Nah kayak orang muda dulu, nah, seperti itu kita. Jingkrak kapan saja kita bisa kan, cari buku edarkan luar kita bisa. Apa di mana ada program kita cari. Saya sudah tua, nggak bisa. Bangun pagi pun kadang-kadang susah banget kan. Mungkin sekarang bisa bangun pagi, besok enggak. Sekarang bisa berjalan naik, besok enggak. Apalagi tinggal di rumah. Kalau tinggal di tempel kita bisa atur. Di tempel kalau ingin kita persat, ada persat sudah orang bikin. Kalau orang ada arati kita ikut arati kan kita masuk kan. Kalau di rumah siapa yang bikin? Kalau mau makan, mau persat, masak sendiri. Nah sekarang kalau ingin diarati, persiapkan dulu. Capek luar biasa kan. Tapi sekarang kalau itu udah tua sekarang kita nggak muda lagi. Nah sekarang bagaimana cara kita dengan umur seperti ini, bagaimana cara kita? Krishna begitu berkarunia kan. Beliau muncul sebagai Mahaprabhu Sri Krishna Chaitanya. Beliau muncul sebagai Krishna muncul sebagai Sri Krishna Chaitanya. Beliau mengajarkan hal yang paling simpel, yang paling sederhana, dan yang paling direct, langsung. Itu dengan cara mengucapkan Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gampang kan? Gampang. Tapi ada tapinya lagi. Di sini ya, kita sudah harus betul-betul pegangin. Walaupun mungkin gampang kelihatannya, tapi belum begitu gampang bagi kita. Karena dia gampang, sudah coba dari puluhan tahun sudah coba. Tetap aja galang beli kayak kemarin yang bilang kan kayak ngelap-lap padu. Betul melap-lap kembali lagi. Terus belak balik. Itu maka gitu. Misalkan sekarang yang dekankan umur sudah lanjut, yang bukan bicara untuk berpuji aja juga umur sekian sudah. Langsa suasana langsa juga ya. Karena itu yang paling tepat bagi kita sekarang adalah mengambil perlindungan di bawah kaki nama suci Tuhan. Berjapa dengan baik. Kita sudah lakukan, tapi lakukan lagi, rubah caranya. Bukan berarti balik perjapanya atau enggak begitu masih. Rubah sikap kita di dalam berjapa. Sikap kita dirubah. Jangan berusaha untuk memenuhi jumlah untuk putaran ini. Kita berusaha untuk mencari kualitas dari perjapa kita. Kenapa? Karena kita sering juga baca, sering dengar bahunam janmanamante, gyana mamam perpajante, sudurlaba dari sangat sulit untuk mencapai badan manusia. Karena itu jangan sia-siakan waktu.
Jangan sia-siakan badan ini. Ada cara yang lain, ada cara yang praktis kita lakukan, yaitu dengan mengucapkan Maha Mantra Hare Krishna. Gampang, tapi sekarang kita belajar bagaimana cara kita untuk mengucapkan Maha Mantra supaya ada rasa begitu. Rasa yang kita cari dalam melakukan pelayanan, bukan jumlahnya yang kita cari. Seperti kita berbicara tadi, saya bicara masalah Nam Agari Bahuda Nija Sarva Shaktis Tatrar Pitanya Mita Smarane Nakala Ita Adeshi Dawa Kripa Bhagavan Mamapi Durdaiwa Udrisha Lihajani Namaga. Beliau sendiri bersabda bahwa semua tenaga Tuhan sudah dimasukkan ke nama suci ini. Berarti kuat nama ini dengan Krishna itu sudah semua ada di sana di nama itu. Dan jelaskan lagi bahwa nama suci tidak berbeda dengan Sri Krishna sendiri. Di samping itu juga nama Cintamani Krishna, Chaitanya Rasa Vigraha. Rasa Vigraha dia adalah kepribadian rasa. Nama ini. Dan Cintamani aturannya apapun yang kita pikirkan, cinta dan berpikir akan dipenuhi oleh nama suci. Cintamani Krishna, Chaitanya Rasa. Purna moto nita sudah beliau sepenuhnya penuh, tidak ada kekurangan lagi dalam nama suci. Di samping itu juga nitya, beliau kekal. Dan Abhinatong Naminamino, tidak berbeda dari Krishna sendiri. Abhino itu nama suci, itu nama tattva, itu adalah filosofi dari nama. Pertama kita harus ingat bahwa begitu kita ambil japa, bahwa japa ini, mantra ini tidak berbeda dengan Krishna. Itu kita harus dari pertama harus sadarkan diri dulu. Sadarkan diri. Sering dia bilang kan, sadarkan diri dulu, baru kita akan menginjak ke sadaran Krishna. Kalau sadar tidak? Gimana kalau orang nggak sadar? Bayangin tuh, ini nggak sadar dia, panik kan, cari dokter semua datang kan, nggak sadar dia. Kita nggak sadar berjapa ngemik-mik kan, pikir dijok ada yang pikir utang kan, jauh, apalagi kenapa pikir no? Yang utang saya bisa agak merasa berpikir lebih serius deh, mungkin mudah-mudahan berjapa utang dibayarkan gitu. Banyak sekali kita punya ide waktu berjapa. Kalau kita belum Hare Krishna kan, nggak ada pikiran itu datang keluar kan. Sekarang begitu ngambil japa, kita lihat pikir itu kan cepat luar biasa. Tapi kalau itu cara kita berbakti kepada Krishna melalui nama suci, bagaimana nama suci bisa masuk ke dalam hati? Orang keluar dingahan sih, bayangin tuh, dingahan sih. Jawab walaupun ngemik-mik sing dengar, bayangin tuh kan gitu kan, jujur aja, jangan tua, nggak perlu pura-pura lagi lah, nggak perlu pura-pura lagi kayaknya kayak orang anu aja, terus terang aja, jujur kan. Nanti kalau jujur nanti mudah-mudahan ada yang bantu kan, kejujuran kan ada kan, karena itu terus terang begini sikap saya berjapa, nggak mungkin saya akan mendapatkan karunia. Karena saya sendiri lengah. Saya manggil Krishna, begitu Krishna datang, saya len-len begitu. Nggak memperhatikan ada. Karena mengambil berjapa itu berarti memanggil Krishna. Tadi pagi kita sudah jelaskan bahwa nama ini adalah nama panggilan. Bukan nama kirtan, nama panggilan. Kita memanggil Krishna. Dari segi tata bahasa, nama ini disusun menurut tata bahasa Sanskerta yang nomor 8. Yang menyatakan bahwa nama ini adalah nama panggilan. Berarti kalau kita bilang Hare Krishna Ram, kita memanggil beliau. Nah sekarang kalau kita memanggil orang, kita ada tahu kan? Itu apa saya panggil dia? Siapa dia? Kalau datang, bagaimana sikap saya? Nah itu harus sudah dibayangin itu panggil orang. Karena apalagi kalau Krishna kan bukan tawan kita, itu kan Tuhan. Di sini dari japa saja itu sudah mampu kita. Walaupun kan kayaknya remeh banget kan.
Ini itu aja hari ke hari itu aja tuh. Masa nggak bosan? itu makanya dikasih cara begitu simpel bagi kita. Simpel kan? Cuma 3 nama, 16 suku kata. Sehingga jumlah semua adalah 32. Itu. Dan 16 putaran. Dan di sini dijelaskan bahwa 16 putaran inilah yang akan sanggup untuk melindungi kita dari cengkeraman kali juga. 66 tadi pagi saya katakan 66 cinta sloka itu adalah iti soda sakam 66 kalau kama sana kalau kama samin kali menasana menghancurkan kali itu artinya 16 kata suku kata ini akan menghancurkan kekuatan kali. Karena itu sadarkanlah dulu diri waktu kita berjapa. Kita saya berjapa sekarang. Kalau ingat kita berjapa sekarang berarti kita sedang memikirkan apa? Memikirkan nama suci dan pemilik nama itu. Ini ada 2 di sini. Yang tadi saya bilang namo, nami, abino. Nama Krishna, nami pemilik nama berarti Krishna sendiri, tidak ada beda. Abedo tidak ada beda. Berarti 2 hal yang kita harus pikirkan di sini. 2 hal, namo dan nami. Begitu juga Rupa Goswami. Tahu Rupa Goswami kan ada kita punya Sat Goswami, satu adalah Rupa Goswami. Dan kita dikatakan pengikut daripada Rupa Goswami. Sedangkan kita nggak tahu siapa beliau itu, apa ajaran beliau, kita nggak tahu itu. Dan kita memperkenalkan dia adalah pengikut Rupa Goswami. Saya nggak tahu. Nah itu lihat apa Rupa Goswami bilang dalam rangkaian nama suci. Dia bilang waca macakam itu deti bahwa tuh nama swarupa dwayang. Dwayang artinya 2. Waca macakam namo nama suci. Nami berarti Krishna sendiri adalah 2 hal. Dwayang. Namo dwayang. Purvasmat param hewa. Karunam tatrib jadi yang duluan namo lebih pakaunya dari nami. Lebih bagus dari nami. Kenapa? Tadi yang bilang sudah pagi, karena nama adalah menyendiri. Beliau sendiri akan mampu untuk mengungkapkan atau memunculkan nami. Kan sama. Kalau kita panggil namanya, dia kan muncul orangnya. Simpel gitu kan. Kalau kita panggil nama orang itu muncul orangnya kan. Karena itu makanya dalam pengucapan ini dikatakan bahwa nama dan nami itu ada 2 hal di dalam berjapa. Nami yang diucapkan, nama yang diucapkan oleh mulut, kan nama suci kan mulut yang mengucapkan, kan? Nama dan nami itu kan ini tugasnya sang pikiran. Mulut dan pikiran itu harus sejajar. Nami, namo dan nami. Namo mulut, nami pikiran. Ini harus berjalan ini sejajar. Sama dengan kereta api kan. Kereta api kan ada 2 gini ya. Relnya kan. Nggak 1 kan. Ini harus 2. Kalau 1 nggak jalan ya. Sama dengan kita, kalau kita tidak memperhatikan kedua hal ini, jadi 1 aja itu nggak akan nyampe kita. Jalan di tempat jadinya. Iya, Bujang bilang tadi kan gitu. Makanya mumpung kita masih istilahnya tenaga nggak masih kayak dulu kan, usahakan perhatikan hal yang paling penting ini. Dimanapun kita bisa lakukan. Kenapa? Nama kali bahura nija sawatis tetrar pitania mita smarani nakala. Tidak ada waktu, maksudnya tidak ada tidak ada larangan-larangan, dimanapun boleh dilakukan. Itu Mahaprabhu sendiri bilang begitu. Bahkan kenapa tadi saya bilang
nama itu lebih berkarunia dari nami. Karena kalau kita melakukan kesalahan kepada nama, dengan mengucapkan nama lagi, kita akan dibebaskan dari kesalahan itu. Kalau kita melakukan kesalahan kepada nami tidak akan mampu untuk memecahkan masalah itu, tidak mengampuni kita. Tapi kalau kita panggil nama beliau, nama sendiri akan juga mampu untuk mengampuni kesalahan kita terhadap nami. Jadi nama di Purwasmat ewa karunam tatrapi janime, harus dimengerti bahwa nama lebih berkarunia daripada nami. Karena itu kita sekarang lebih memperhatikan cara kita untuk berjapa. Karena mumpung kita berjapa kan, tingkatkan pengetahuan kita tentang nama. Tingkatkan pengetahuan apa yang harus kita lakukan waktu kita berjapa. Dijelasin di dalam sastra bahwa nam sanghara nam saucam, mana sanghara nam saucam, nonam mantra ratam cinta. Means kita harus lihat pikiran kita lari ke sana kan, itu kan pikiran. Nah sekarang mantra disebutkan sini mana sangharanam. Sangharanam itu artinya kita harus mampu untuk mencuri atau menipu si pikiran itu. Dengan kata lain kita harus bisa mengajak dia kembali duduk dengan kita. Maksudnya kita harus minta kepada pikiran, tolong dengarkan apa yang keluar dari mulut saya. Itu harus saja. Perlu belajar mendengarkan apa yang kita ucapkan. Ini pertama pada cara mendengarkan, kembalikan pikiran itu. Mana pergi kembalikan, dengarkan. Suatu saat dia akan tetap dengan kita. Mana fungsinya pikiran itu? Begitu pikiran itu mendengar tentang Krishna, pikiran itu akan menganalisa siapa itu Krishna. Nah, kita sudah mulai sekarang mengajak dia dengarkan. Sekarang kita berpikir tentang Krishna dia. Siapa Krishna itu? Nah, di sini perlu adanya pergaulan dengan para penyembah supaya kita lebih banyak mendengar tentang Krishna. Nanti begitu kita berjapa, pikir itu akan ingat Krishna adalah Tuhan. Di samping Krishna Tuhan, Krishna adalah Tuhanku, master kita. Kenapa? Karena kita jiwa. Jiwero bersuara bahwa Krishnero nita das. Kita adalah dasnya Krishna. Krishna adalah my boss saya Krishna. Kita berpikir di sana. Di sana pikir akan kembali dia, karena dia pernah dengar kan. Nah di sini hal yang paling penting adalah mendengarkan. Hal yang paling penting adalah mendengarkan. Nah, itu mungkin dulu saya sampaikan. Nggak tahu berapa lama saya bicara, nggak tahu. Yang penting berjapa dengan baik. Usahakan tingkatkan kualitas berjapa. Ingat berjapa itu dua hal. Berjapa melalui mulut, nama suci. Berjapa dengan pikiran, mengingat yang memiliki nama itu, yang Krishna. Apakah bisa sedikit masuk? Tidak susah seperti tadi itu. Enggak perlu. Apakah mungkin ada pertanyaan? Mungkin kita diskusi. Kelas dimana penyebutan vokal daripada nama suci tidak mesti harus sama sesuai dengan adat. Seperti halnya mungkin kami sampaikan, kemudian kadang mereka mengucapkan Krishna itu Krishna, ya kan di sini kita lihat Krishna. Nah, apa dalam hal ini penyebutan nama suci kalau ada kesalahan seperti ini, nah apakah ada kesalahan atau bagaimana Tuhan? Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua, jadi masalah pengucapan yang dari pikiran. Jadi kan otomatis kita menyampaikan Mahamudra Hare Krishna, pikiran juga kita Mahamudra Hare Krishna. Nah dalam hal ini fokus kita atau apa namanya yang kita bisa sebagai panduan kalau di mengamalkan dengan tulisan ini kita bisa sebagai panduan. Namun dalam pikiran kan Krishna banyak sekali bentuknya, lalu ada gopal, ada
Pandawa, ada Radha Seswar, ada. Nah dalam hal ini siapa sih yang seharusnya kita sebagai acuan dalam pikiran kita? Itu aja orang menarik ke sini. Baik, yang pertama adalah tentang pengucapan nama suci kan. Yang kedua tentang siapa yang harus kita pikirkan di dalam berjapa. Itu kan dulu. Yang pertama masalah pengucapan itu memang tidak ditegaskan entahkah Krishna atau Krishna atau Krishna. Yang ditegaskan di sini yang kita ketahui bahwa nama ini adalah Krishna sendiri. Itu tatuannya, nama adalah Krishna sendiri. Tentang Krishna atau Krishna itu masalah bahasa. Sedangkan Krishna adalah Sarvagya. Sarvagya mengetahui segala-galanya. Nama Krishna dia mengerti untuk saya nih. Krishna untuk saya juga kan. Gitu sedangkan masalah pengucapan itu ya tidak begitu tidak dimasalahkan. Tentang Krishna itu tidak apa-apa karena kita lihat di India kan. Kalau India Selatan dia bilang Krishna, kalau di Bhubaneswar Krishna, ada tempat juga Krishna, kalau di Bali Krishna dia bilang kan. Itu kita tidak masalahkan masalah itu. Yang penting kita ketahui nama suci ini adalah Krishna sendiri yang bertangan dua. Yang bertangan dua di sini. Karena nama Hare Krishna Rama itu namanya yang kita ketemu di sini. Entahkah Krishna orang panggil itu tidak masalah. Di sini Krishna yang dimaksud adalah Krishna yang bertangan dua. Berarti sama saudara. Itu yang kita kesana targetnya. Sekarang masalah pemikiran kita. Di sini kita punya sikap, mood, keinginan dan ada ketertarikan. Kalau Prabhu memusatkan pikiran kepada sesuatu, Prabhu tertarik sekali tentang beliau. Tertarik begitu kan. Sehingga waktu mengucapkan mantra Hare Krishna, Prabhu tadi bisa ingat nama Radha sesuatu karena ketarikan. Berarti itu namanya Krishna langsung pada Radha sesuatu. Itu individual gitu prosesnya. Tidak harus begitu. Dan kalau dari Gaudiya Vaishnava yang saya bilang tadi, seperti Guru Maharaj sering bilang bahwa ada 3 Krishna. Krishna di Dwaraka, Krishna di Mathura, dan Krishna di Vrindavan. Dan kita sebagai Gaudiya Vaishnava, kita memacu ke Krishna yang ada di Vrindavan. Nah, di sana ada sedikit gambarannya bahwa di sana di Vrindavan itu ada banyak juga, ada Gopalnya, waktu beliau sama Madhya Yashoda, ada Krishna, ada banyak itu kegiatan beliau karena nama beliau diberikan menurut kegiatan beliau. Orang panggil Gopal karena dia melakukan susu sapi kan. Nah sekarang menurut ketertarikan kita terhadap individunya Krishna, kegiatan Krishna, itu yang maksudnya. Bisa belum ditekar? Mungkin harus disiapkan ada acara dalam hal ini kalau saya kita fokus pemikiran itu ya kan hari ini salah bagaimana? Tidak ada yang disalahkan dalam memikirkan ke depan. Itu kan ambilannya Krishna kan. Sekarang lihat lagi siapa Jagannath itu. Ke sana lagi. Mungkin jangan dengar mantannya Jagannath. Apa orang bilang di sini? Pernah mantra Jagannath? Ada pernah mantra Jagannath kan? Pernah mantra kan? Ada itu. Tapi yang lihat dari sadhu. Pernah dengar tuh ada ingat nggak? Jaya Jaya Jagannatha itu. Kan itu tuh. Ya, pranam. Pranam mantra waktu mau rata kalau kita yatra. jujur dengan dia kan dapat pernah mantra kan. Kayak Mahaprabhu ada nama wadahnya ya Krishna Prema Padayati itu kan Mahaprabhu pernah mantra. Kalau kita nana maksudnya kan ada gitu kan. Kalau Krishna Karuna Shinobi itu kan mantra. Itu Jagannath juga ada di sana. Itu Krishna punya. Kalau kita kadang-kadang kita pakai itu sebagai mula mantra. Itu kebenarnya pernah mantra waktu Mahaprabhu Krishna Chaitanya bertemu dengan Jagannath pertama. Apa yang beliau bilang? Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmana Hitacha, Jagaditaya Krishnaya Govinda ya Namo.
itu diambil, itu di Buddha Wisma ucapkan itu kalau bersujud dengan Jagannath. Itu karena Mahaprabhu bilang kan bertemu sendiri, ketemu dengan Jagannath langsung bersujud pakai nama itu. Itu di sana. Nah sekarang Jagannath itu siapa? Itu kan wilayah Krishna. Waktu Mahaprabhu melihat Jagannath kan lihat sama Sundar. Itu kan itu sama Sundar dilihat. Karena ada filosofi juga Jagannath adalah Dwara Kalila. Betul dengan kemewahan. Sedangkan dari kalau Gaudiya seperti Gurudev bilang itu Jagannath Puri adalah viraha, perpisahan antara Krishna. Kalau Jagannath adalah bentuk beliau adalah karena berpisah dengan Srimati Radharani, dan Mahaprabhu di sana adalah berpisah dengan Krishna. Ada dua di sana viraha. Di Jagannath Puri ada dua hal. Kalau lihat Jagannath, bentuk beliau adalah karena berpisah dengan Radharani. Mahaprabhu ada di sana juga. Bentuk beliau adalah untuk Radharani kan berpisah dengan Krishna. Berjumpa di sana itu disebut dengan viraha, perpisahan. Itu tidak ada disalahkan. Jadi kalau kita mengingat lila itu, itulah dalam perjapa itu kita bisa kesenangannya. Nah, pikir itu kan ke Krishna jadinya, tidak lagi ke nostalgia yang kita punya dulu. Gimana? Pertanyaan lagi? Ribul. Kalau misalnya telinganya sudah dengar nih Hare Krishna gitu, tapi pikirannya ini kemana-mana, cuman anggaplah tapi masih baik, masih memikirkan seputar bakti gitu kan, cuma apa namanya ini bukan memikirkan nama suci tadi. Cuman telinganya dengar Hare Krishna, tapi pikir, oh habis ini saya akan ini saya gitu. Tapi masih seputar bakti nih, boleh nggak kayak gitu? Ada seperti tadi yang Tuhan bilang kan, menurut sloka yang dia kutip itu monam mantra arta cintanam. Cinta pikiran, berpikir. Mantra arta berarti arti di mantra itu. Monam tidak apa namanya? Monam tidak tutup mulut, tidak ngomong sama kita, tidak berbicara. Nah di sini tidak berbicara, memikirkan arti mantra itu, dan mantra tenang cinta, berpikir tentang arti mantra itu. Oh mantra di sana artinya, mantra yang kita ucapkan, tidak misalnya proyek yang kita lakukan kan. Nah di sana bukan mikirkan proyek di sana. Kalau itu berhubungan dengan bakti, ini juga sering saya dengar dulu kan. Kalau kita mikirkan sewa, itu juga bakti. Boleh itu berjampak dengan sewa. Tapi setelah saya lihat dua sadhu, dan sadhu juga bilang seperti itu. Sastra juga bilang bahwa mantra ratam, harta dan arti daripada mantra itu. Nah, makanya definisikan apa artinya Hare, apa artinya Rama, apa artinya Krishna. Nah, di sana dijelaskan. Bukan itu aja yang bisa dianukan. Sekarang karena kita memikirkan tentang Krishna, Krishna itu bukan berogol, diam seperti bukan. Beliau ada lila. Nah, kalau penyampaian yang maju, dia akan mampu memikirkan yang disebut dengan asta kalya lila. 8 jenis kegiatan beliau sehari-hari. Untuk berjumpa ini dia pikirkan itu. Lila. Tidak memikirkan proyek. Proyek lain lagi. Karena berjumpa ini usahakan berjumpa begitu. Yang dulu waktu kita sering dengar itu waktu berjumpa, maka dia pulpen, dia punya apa namanya catatan di kantongnya. Tinggal satu taruh jawabannya tulis. Itu yang saya lihat dari sastra dan sadhu tidak begitu. Kalau sadhu yang lihat sendiri, kalau berjabat kemudian kan baca beliau kusuk ada sedikit apa namanya menangis begitu kan. Itu karena beliau kan sedang kusyuknya dengan Krishna kata berjabat kan. Nah, sebab dijelaskan sana rupa aisi sangi. Begitu kita mengucapkan Krishna, nama suci Tuhan yang murni, Krishna muncul. Susara Buddha bilang seperti
TV show di TV. Kita lihat kira-kira Krishna di depan kita. Bahkan beliau bilang kita juga ada di sana. Sebagai menonton TV istilahnya, kita juga ada di sana. Begitulah nama suci. Nah, kita akan bisa melihat Krishna. Baik itu tingkatan anggaplah. Bagi kita belum itu. Tapi itu berusaha kesalahan. Harus kita tahu kita ada yang targetnya kemana kita kan. Kenapa kita berjapa? Apa yang kita inginkan dalam berjapa? Itu kita harus lagi kembalikan tujuan itu kita ditentukan. Kenapa kita ikut Hari Krishna? Ingatkan lagi. Itu lupakan ya, susah juga nanti. Karena dalam perjalanan ini banyak hal-hal yang menghalang-halangi. Maya itu tidak tinggal diam, selalu memberikan kita ujian. Bahkan ditanyakan oleh seorang penyembah kepada Srila Bhaktisiddhanta, ditanyakan bahwa kenapa begitu saya menjadi penyembah kok lebih banyak problem. Waktu saya tidak menjadi penyembah sudah begitu banyak problem. Sekarang kok begitu saya berjapa, begitu saya ikut Hare Krishna, kok masalahnya besar banget, banyak sekali. Dan susah sekali untuk memecahkan juga, karena kita punya filosofi kan. Bagaimana caranya? Setelah Bhaktisiddhanta beliau berkata bahwa mau inilah tujuan, inilah apa namanya, tes ujian yang diberikan oleh Krishna. Untuk apa? Untuk menguji kita, apakah benar-benar kita ingin mencari Krishna? Untuk melihat sejauh mana ketulusan hati kita berbakti kepada Krishna. Ini aja sekedar ujian. Karena kita memang ujiannya kan berat. Kenapa? Karena kita belum siap. Itu aja. Kalau kita mempersiapkan diri, malah kita akan senang diuji. Kita akan naik kelas kan. Kalau di sekolah kalau nggak ada ujian, mana kan? Makanya persiapkan diri untuk ujian. Kalau nggak persiapkan diri, kita kalah kampus kalau ada ujian. Jadi kita harus lihat, kita harus ingat bahwa dengan adanya ujian ini, kita akan naik kelas. Kalau orang yang siap-siap, gendeng-gendeng ya ke sekolah dalam ujian, bersiap. Orang yang nggak siap, bayangkan tuh, makmilah nulis kerpekan. Di bawah saya nulis tuh, APK peristiwa. Itu kan, itu orang belum siap. Kalah kabut ya. Karena itu persiapkan diri. Ini human form. Bentuk pada manusia ini adalah untuk persiapkan diri kembali ke benar. Kalau nggak pergunakan sekarang, kita nggak tahu kapan lagi. Walaupun mungkin nggak tahu apa lamanya, tapi yang penting kita sudah siap-siap. Karena itu akan datang kan. Biar kita tersenyum nanti kalau kita keluar dari sini kan. Kenapa? Karena waktu kita lahir ke sini kita menangis kita kan. Kan menangis. Lahir dari perut ibu kita menangis. Kalau nggak menangis dipukul oleh dokter. Supaya nangis itu. Supaya merasakan sakit itu. Nggak sadar dia walaupun dia kasih filosofi kan. Tapi kita filosofi dipukul kita. Kalau nggak nangis itu. Begitu kita menangis, begini orang lain. Keluarga semua tertawa. Mentertawa kita mau menderita. Kamu kejam sudah menderita. Ya, mentertawakan yang sedang kita sedang menderita. Itulah keluarga. Oke. Apa namanya? Sedikit lagi dulu. Misalnya pada waktu berjapa itu ada inspirasi nih. Kayaknya dapat inspirasi gitu kan. Apakah ini tipuan pikiran atau emang kita bisa anggap itu karunia Krishna ngasih inspirasi untuk saya berjapa loh gitu. Itu gimana loh? Teruskan berjapa dulu dengan mengingat tentang nama suci. Jadi kalau itu hilang hanya pikiran saja. Tapi kalau itu masih tetap di dalam hal keras biasanya mengganggu begitu. Sekarang kita analisis apa inspirasi itu. Inspirasi yang keluar dalam berjapa ini. Saya berjapa itu adalah memusatkan pikiran kepada Krishna dan memberikan kita manisnya rasa berjapa. Apa namanya, rasa senang dan rasa nyaman itu yang keluar.
nyaman, ya ada rasa apa namanya dirah apa namanya kalau bahasa nyaman saya bilang, tenang begitu kan, ada senang lah gitu. Makanya kalau orang yang merasakan japa itu 16 putar itu tidak ada artinya bagi dia, mau tutup dia, mau teruskan aja, karena senang. Kalau orang sudah senang dia nggak akan stop dia. Inspirasinya kamu, jadi kadang-kadang ingin berbakti kepada Krishna kan, mungkin kalau dia bisa sudah maju dalam kerohanian, dalam berjapa ini dia bisa melayani Krishna langsung dengan pikiran dia oleh mantra. Makanya orang-orang yang maju dalam kerohanian itu beliau mengingat 8 jenis kegiatan Krishna sehari-hari. Pagi bagaimana dia mulai, itu beliau bangun bagaimana, setelah itu selang dari 8 ke 8.30 bagaimana, itu ada aja waktunya. Itu dalam sebut astaka ladina. Baik, itu akan kita rasakan kalau kita memang betul-betul berjapa dengan baik. Ide-ide itu akan nggak sadari ke sana larinya gitu, ke arah ke sana larinya. Ingin sekali mendengarkan, ingin sekali melakukan sesuatu lebih banyak, lebih serius, ingin sekali berdoa. Berdoa itu rasanya kepingin itu untuk mendapatkan beliau kan, tidak menginginkan apa-apa lagi, ingin mohon saya menerima saya Krishna, menerima saya, kita nggak perlu apa-apa. Makanya Mahaprabhu bilang kan, na janam na sundari kawitamba jagat isya kamani mama jamani gamani suari bahwatan bhakti lagi. Hanya itu dari bahwatan bhakti. Saya ingin melayani beliau. Itu akan keluar. Itu akan keluar kalau kita baca dengan baik. Tidak perlu dihafalkan, juga keluar perasaan kita. Kalau ini sudah mulai begitu, kita ingin tingkatkan. Nanti sedikit kita akan berikan kita rasa dalam melayani beliau. Jadi makanya pentingnya sekali dari pertama berjapa dengan serius. Usahakan pikiran. Usahakan kalau nggak bisa, usahakan pikiran. Paling tidak dengarkan japa itu. Ajak pikiran untuk mendengarkan japa itu. Itu yang pertama. Kalau sudah bisa mendengarkan japa itu, nanti dengan kita bersama-sama, kita akan mampu sedikit menangkap hal-hal yang menguntungkan di dalam bakti. Itu akan bakal seru sangat penting. Apalagi bro? Udah bro. Terima kasih bro. Yang lain? Ada? Lagi tentang japa. Bro? Kalau ada apa boleh tanya lagi. Besok Waktu-waktu japa itu yang pagi itu yang paling baik atau setelah apa? Atau kalau mana yang kedua, kalau kita selamat bangun itu jam 6 baru bangunnya. Tidak jam 3 itu gimana? Apakah itu juga akan mengurangi nikmatnya? Nikmatnya ketahuan ya terlambat bangunnya. Ngaku. jujuran. Ya. Nah, di sini masalah japa. Japa yang suci itu tidak ada waktu kan. Bukan tidak waktu tidak berjapanya. Tidak ada hal yang strict. Tapi memang dianjurkan ada waktu pagi kan lebih baik. Baru bangun tapi lebih baik. Kenapa? Karena waktu itu masih sepuang begitu kan. Pemikiran kita itu lebih gampang untuk itu bisa dianukan di sana. Tapi kalau kita sebagai seorang gerasto kadang-kadang susah untuk itu kadang-kadang kan. Tapi ini masalahnya bagaimana cara kita untuk mampu mengusahakan pikiran. Itu kita sendiri. Pagi pun kadang-kadang berusaha sendiri jam 3 berjapa itu ngantuk. Juga nggak dianjurkan ngantuk berjapa. Ada yang ngantuk itu nggak boleh. Ada 3 hal yang disarankan dalam berjapa. Yang satu adalah karena kemalasan berjapa, yang kedua karena ngantuk, yang kedua karena pikiran kita terlalu distraktif. Itu berjapa sangat butuh kita berjapa orang kesan seketika bikin itu mikiran ini, oh ya belum selesai ini, bisa ada ini juga akar daripada aparat, akarnya aparat. Kadang-kadang kita belum berjapa
susah banget bangunnya, lazy istilahnya, malas. Susah sekali kalau begitu kita ambil jabatan, pertama itu susah banget. Nah itu juga, kadang-kadang kita nguyuh dalam berjabatan. Nah ini yang tiga hal ini yang merupakan akar daripada kesalahan dalam banyak Krishna. Mengingat kalau ada nguyuh sedikit capek, tolong berjabat lagi. Jangan berusaha untuk memenuhi jumlah jamaah itu. Usahakan memenuhi kualitas, rasa. Apakah kita nyaman rasanya berjamaah? Waktu saya nggak pikir ke depan itu, tapi memang dianjurkan mengusaha hal yang baik-baik untuk melakukan kerohanian. Sedangkan japa juga salah satu bagian dari kerohanian. Kalau nggak bisa itu siang kita bisa pakai. Lihat kalau capek, usahakan istirahat dulu, japa lagi. Kalau kita lihat dari para sadhu, biasanya dia kalau japanya tidak lengkap dalam pagi atau siang, malam sebelum dia tidur, dia japa lagi untuk melengkapi dia punya apa namanya sumpah bukan dalam kelas kita. Itu kalau di sana. Masalah waktunya ya bisa kita, karena kita seorang juga di luar, apalagi kita sudah jalannya kadang-kadang kita nggak bisa tidur malam, jam 1 nggak bisa tidur kan sering gitu kan, ada gitu kan. Banyak susah pagi, kalau kita paksa bangun, jadinya siangnya kita kayak namen uang apeng pikir, nggak bisa beli aja. Itu pikiran, karena itu usahakan tidur 6 jam yang disuruhkan dan tidak 6 jam. Habis itu kita atur lagi. Terus siang tidur itu aja. Karena badan ini diperlukan ya bagi sekarang. Pancarogo hoto kemune pancarogo itu sekarang badan sudah diserang oleh 5 jenis penyakit, maka nggak bisa menjadi dengan baik. Pikir itu nggak pernah tua dia, selalu muda aja. Karena makanya makin tua kita, badan kita begitu makin kencang. Kenapa? Karena dia tetap muda dia. Nah itu perlunya, dan dari sekarang kita mulai mengajak pikiran itu untuk ikut serta dalam usaha kita mencari Krishna. Dijelaskan oleh Pak Goswami di Mahasikshakan bermain kutip suka ini adalah mana kondisi pikiran bahwa Guru Guste Gustava Yesu Sujanebu Suragane Sri Nama Sri Nami dan Tua Carane. Sebelum itu Dhamma Hitam Guru. Artinya bahwa 8 hal yang kita harus ingat di dalam berjapa. 1, ingat guru. Guru itu ada 2. Guru Diksha Guru ada 1, Siksha Guru ada banyak. Nah di sini kita ingat apanya? Ingat ajaran-ajaran beliau. Yang kedua kita harus ingat Dambasi, mereka yang lahir di tempat suci, yang penyembah yang kuno. Yang kedua kita ingat Brahmana yang ada di dunia. Brahmana di tempat suci dibilang tadi, yang melakukan peran bakti, dan Brahmana biasa. Dan kita harus ingat nama suci, mantra yang diberikan oleh guru kita harus ingat, dan kita harus memuja kaki Padma Radha Krishna. Sebelum melakukan hal ini harus kita tinggalkan kesombongan. Dhamma tidak sebutkan itu. Jadi ada banyak hal yang kita bisa diskusikan untuk meningkatkan kualitas japa kita. Perlu kita harus tahu nama tattva. Nama tattva artinya filosofi atau kebenaran tentang nama suci. Perlu kita tahu, karena itu hal yang paling yang kita lakukan sekarang kan. Bukan chant and be happy, bukan itu. Kan istilah chant and be happy, nyanyikan nama kita berbahagia. Bagaimana kita ini berbahagia? Kan bisa kan ada di sini kan? Dan be happy kan? Bukan itu. Kalau kita be happy, kalau tingkat sekarang, lihat kalau orang nyanyi dengan suara yang baik, dengan tembang yang mengasihkan, kita senang kan? Coba kalau yang nyanyi nanti nggak bisa bertembang, nah, kita nggak ada rasa baik. Walaupun materinya sama kan,
Berarti kita masih membeda-bedakan. Jadi happy kita nggak bisa berhappy kalau nggak ada teman yang baik. Teman yang baik pun sekarang kita harus lihat lagi. Tidak cukup dengarkan baik dengan pendengarannya. Siapa yang nyanyiin? Kita harus baca sedikit untuk apa nyanyikan ini. Karena kami sering dengar, apalagi sekarang kan, banyak penyanyi yang muncul. Karena itu kita sekarang sudah agak sedikit istilahnya kan langsia. Bukan berarti kita ada, tapi lebih semangat lah. Mari kita sama-sama ambil berjapa lah. Luangkan waktu. Biar nasi puni pun biarkan dulu. Berjapa. 16 putaran paling tidak. Itu kan pegangnya ini pun menjapo ke misalnya ke dapur kadang-kadang kan susah kadang-kadang mungkin sekarang mungkin bisa jalan-jalan kan. Japo itu dimanapun kita bisa. Di rumah terbaring. Itu yang paling cepat, yang paling dianjurkan oleh Muhammad. Ini usahakan. Dan itu juga kuatnya di sana untuk berjapa. Karena dan pergol nggak ada juga secara fisik. Karena sambil berjapa menurut sastra. Bersambung. Oke dulu. Kalau ada yang bilang kalau kita lagi marah, lagi emosi gitu, biar nggak bukan kesalahan atau berkata yang nggak benar, lebih baik ambil japa. Nah itu gimana tuh berjapa dalam suasana sedang emosi? Nah itu gimana? Ya kalau dia ambil japa, begitu dia ambil japa, bukan dia meneruskan emosinya, bukan dia merencanakan untuk mungkin sekarang saya tidak bisa mukul dia, nanti kamu saya kerja. Bukan planningnya dia dengan pertama. Kebijakan dia dah bilang itu baik kalau dia mengalihkan. Kalau dia orang marah, jangan ikut marah. Kalau keduanya marah, nanti ada pertengkaran kan. Kalau satu marah, satu nggak marah, nggak jadi pertengkaran. Ditunda. Kalau berjapa mana dia bisa orang kisah pada bang munyi besok hari Krishna kena orang kan. Itu ngalah sih. Tapi dalam hal ini kita berdoa supaya kita mendapatkan kekuatan untuk mentoleransi. Dia pun tidak jadi memukul kita kan. Nah, berjapa itu bukan untuk mengelakkan. Kalau misalnya berjapa untuk meredakan kita supaya jangan mengalah saja. Tidak ada istilahnya saya disalahkan berjapa. Sekarang kalau kita yang mengalah, misalnya berdoa di sana dengan nama suci, kita mampu untuk berjapa, mohon supaya kita lebih banyak toleransi, sikap kita rendah hati. Berdoa juga berdoa juga dengan untuk dia, supaya dia juga sedikit menyadarkan diri, karena marah itu nggak baik, mengurangi umur kita juga kan marah. Jangan suka marah. Silakan. Ya berbeda. Hare Krishna. Hare Krishna, Tuan Raja. Maaf saya datang dari bawah mengantar Maharaj. Begini loh, ada sebutan begini. Halo japa itu bisa menghilangkan segala masalah. Apa maksud itu? Menghilangkan segala masalah. Kalau dibilang menghilangkan segala masalah, itu emang menghilangkan segala masalah. Karena apa? Karena kalau kita bisa memurnikan japa itu, japa yang murni, kita bisa melihat Krishna. Kalau Krishna kita sudah lihat, tidak ada masalah lagi. Menghilangkan segala masalah. Itu yang dimasukkan di sana, bahwa semua apapun itu akan dihilangkan karena kita sudah kita dapatkan. Kita nggak akan, masalah itu tetap akan ada kalau kita memasalahkan masalah itu. Sekarang kita nggak cuek aja apa yang dia lakukan, kita nggak masalahkan lagi masalah itu.
kalau sudah melihat Krishna masalah hilang, Ya, hilangkan. orang kita nggak lihat lagi, ini kan kita bisa melihat sinar, mana kegelapan hilang semua. Krishna kan sinar kan, Krishna Surya sama, Maya ada kan. Krishna adalah sebagai surya, Maya sebagai kegelapan. Ke surya muncul, nggak ada kegelapan. Bisa kan? Bisa dihilangkan masalahnya dengan japa, syaratnya adalah murni. Jangan bilang syarat-syarat dulu nanti dia malah cari murninya itu. Berjapa aja begitu. Dari sana sedikit-sedikit. Kalau curah japa masuk, nggak menyuntik dengan sesaat dia akan virus itu akan ada perkembangan begitu. Kalau kita kasih dia pergaulan. Hare Krishna Prabhu, dan kita ada dididik karunia Prabhu. Dalam hal ini karena kita khususnya di lansia Prabhu ya, kita kan biasanya tidak lepas dari namanya penyakit Prabhu ya. Nah pada saat kita ada kalau musibah sakit ini Prabhu ya, japa ini seandainya boleh enggak kita ada ucapkan kita berudah mati saja. Karena kadang-kadang kan mungkin kaki sakit atau tangan pada sakit, otomatis kita nggak bisa berjapa Prabhu. Nah boleh itu diucapkan di hati saja tanpa didengar Prabhu. Di sini bolehkah kalau kita sakit tidak bisa mengucapkan secara keras atau di hati saja? Di sini ada 3 jenis japa. Satu, brother, kait-kait itu kan? Ya. Ya, Bukan kait-kait, berbicara. Oh, keras. keras, dengan suara keras. Ya, penting. Ya itulah berbicara keras. Orang yang mendengarkan itu nomor 1. Nomor 2 adalah berbicara di kita aja dengar. Bisik-bisik. Yang ketiga dalam hati. Ya, ada 3 jenis. Tapi yang kita mulai belajar dianjurkan keras-keras dulu. Keras. Karena pas supaya didengar dari tetangga. Biar pencitraan. Tetangga juga Supaya maksudnya ada godaan begitu. tetangga itu maksudnya malu ya. Kalau keras-keras. Enggak, maksudnya dia dengar itu supaya kita dengar begitu. Kalau kita dengar kalau kita ngomong keras kan, pikir itu akan lebih gampang dikendalikan. Karena dengar begitu kan. Hare Krishna begitu kan. Nah di sini juga karena sekarang kita lagi sakitnya begitu, lagi susahnya begitu. Kalau keras-keras, mudah-mudahan orang akan datang untuk membantu. Apalagi diisi aduh-aduh. Memang gitu kan, keras-keras begitu. Tapi kalau berbicara istilahnya sendiri, kalau untuk dalam pikiran, memang itu agak sedikit tingkatnya lebih tinggi, karena kita bisa konsentrasi pada dalam pikiran. Sama dengan kalau Prabu mau tadi mau apa namanya menyanyi apa namanya apa gayatri, kan kita nggak teriak-teriakan. Kita istilahnya ke dalam hati. Nah di sini dalam hati ini kalau kita sudah mampu mengajak pikiran itu bersama dengan kita bisa. Karena pikirnya yang akan datang di sini. Memikir tentang apa yang kita sedang ucapkan dalam pikiran. Ingat, maha mantra itu bukan bekerja dalam pikiran. Mantra pikiran bekerja dalam pikiran, tapi maha mantra tidak. Maha mantra langsung bekerja dalam hati. Ada lagi misalkan kita banyak. Ini takut jangan nanti pulangnya lagi ya, lebih tua lagi gitu. Oke bro, bisa terima ya. Sama bro. Dari Pak Taji, ada pertanyaan? Kita cukupkan bro. Ada sedikit Bu. Boleh. Terima kasih ya. Masalah seorang sopir. Sopir gitu ya. Itu macet, sampai macet. Apa yang dia langsung ambil japa. Nah, itu kan kalau dalam keadaan diam kan bisa kita japa biasa. Nah, itu jalan. Nah bagaimana ini? Apa dihentikan japanya atau apa terus gitu? Kalau tadi saya ya macet ya ambil japa. Berjalan masih jalan dengan japa. Nah ini bagaimana? Karena waktunya sedikit begini, itu juga kita nggak mau berjapa sambil melakukan sesuatu. Kan kita nggak mau berjapa sambil melakukan sesuatu. Terus terang aja kita belum Superman kan, melakukan banyak hal
itu yang sama kan. Di Bali orang bilang menyelam sambil minum air, takutnya bukan kan, karena kita belum biasa begitu. Makanya usahakan kalau macet begitu, kita kan nggak tahu kapan akan jalan kan kita bisa lihat sloga, bisa menyanyi. Japa ini hal yang paling serius yang kita ucapkan memang khusus. Bahkan satu putaran pun kadang-kadang nggak begitu anunya, nggak begitu ada rasa. Satu putaran taruh lagi, nanti kita taruh lagi itu. Nah, misalkan duduk atau jalan sedikit jalan dan tidak berapa putaran sekali, 4 putaran dalam satu kali ambil. Kalau bisa lebih bagus. Kalau ada rasa misalnya kan, terus satu putaran membuatnya satu putaran udah taruh nggak ada waktu lagi, nanti kita putaran. Kita nggak ada keterikatan dengan jalan rasa. Kalau bisa ya usahakan beberapa jam, berapa putaran waktu kali ambil. Berusaha begitu kan supaya ada sedikit kelanjutan dari mantra ini kan seperti apa sekarang. Itu sedikit dan apa yang saya lakukan bukan sastra nggak begitu berjawab begitu. Yang saya lihat juga saya dia duduk jalan-jalan sedikit, jangan terlalu istirahat kan. Misalkan kalau bisa itu lebih baik. Kenapa? Karena pikiran itu nggak merengang jalan kan. Kalau jalan itu kita kan harus nyetir jalan, ada ceklong, gitu kan. Oh siapa yang di sana kan? Jadi pikir itu sempat ya mengawasi ya, tuh mengajak kita seolah-olah membantu kita kan, mengeluarkan dia dari tugasnya untuk mendengarkan nama suci. Kalau duduk kan kita nggak ada lagi yang duduk, capek bangun jalan sedikit, pelan-pelan begitu. Itu usahakan supaya pikiran itu bisa kita ajak, itu maksudnya. Senyalan tetap masih pikir kalau kabur kan susah bagi kita. Oke. Kita cukup bagi nama. Jai Ismail Bapak Beki. Hari bawa Jai Islam Bapak Beki. Islam Beki. Mantap.